Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Jumantoro. NIM 21121791. Saya di sini akan mempresentasikan tugas makalah sosiologi, yaitu tentang kasus trading binomo. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda atau Het Wetboek van Strafrecht dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda ini menjadi hukum pidana Indonesia atau KUHP. Hukum pidana peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan saat ini tidak memuaskan masyarakat. Hal ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Permasalahan seputar perkembangan sistem pidana, peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini tidak lagi dianggap dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum. Kejahatan merupakan perbuatan yang dapat terjadi pada setiap tempat dan waktu. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah tindak pidana berlapis, tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan tindak pidana pasal 27 ayat 2 terkait dengan perjudian online. Kemudian pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik, dan 378 berkaitan dengan penipuan, serta kalau pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 tentang TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Itu karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman tindak pidana pelaku tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun. Dalam KUHP, delik tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU suatu yang dilakukan oleh Indra Kents terkait kasus trading binomo. Bentuk perbuatan terdapat aturan pidana dari tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapat keadilan. Diatur dalam ketentuan umum yaitu pasal 378 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, menunjukkan orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukum penjara lamanya 4 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Pasal
1 yang menegaskan bahwa 1. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 2. Pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antar dua pihak atau lebih. 4. Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan atau penukaran atau sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 5. Transaksi keuangan mencurigakan adalah A. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. B. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. C. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil pidana. Atau D. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Enam. Transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan atau uang logam. 7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana. 8. Hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi, masalah, analisis, dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. 9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 10. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 11. Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. 12. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor. 13. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. 14. Personil pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu
kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. 15. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau dan tanpa bantuan suatu sarana, baik yang bertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada A. Tulisan, suara, dan gambar. B. Peta rancangan, foto, atau sejenisnya. C. Huruf, tanda, angka, simbol, dan atau performasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya. 17. Lembaga pengawas dan pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor. 18. Pengawasan kepatuhan adalah serangkaian kegiatan lembaga pengawas dan pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan pihak pelapor atas kewajiban pelapor menurut undang-undang. Ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelapor, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelapor, dan mengenakan sanksi. Dari segi hukum, pembuktian penghukuman terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU harus melewati pembuktian, baik dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian sampai tingkat persidangan. Hal itu bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Haki dalam perkara pidana bersifat aktif karena hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Hal itu sesuai dengan amanah pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Indra Kents terancam hukuman penjara selama 20 tahun dengan pasal berlapis, yakni tindak pidana pencucian uang hingga tindak pidana penipuan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 45 ayat 2 junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 45 ayat 1 junto, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 3 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kemudian pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang
TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Kemudian pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang tentang ITE yang melarang tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan atau denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang ITE untuk ujaran kebencian. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 6 tahun dan atau denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang tentang ITE yang melarang tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tentang ITE untuk ujaran kebencian. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3 ayat 3 nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan dan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas hak kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Undang-undang ini dengan tujuan menyembunyikan dan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 20 tahun dan denda paling banyak adalah 10 miliar rupiah. Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelapor sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Pasal 38, 378 KUHP tentang perkara penipuan. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Pasal 55 KUHP. 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Poin 1. Mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dilakukan oleh yang dianjurkan saja, yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Di zaman digital seperti sekarang, sesuatu yang instan sangat digemari oleh masyarakat karena untuk mendapatkan sesuatu tidaklah susah. Seperti halnya kawula muda sampai orang dewasa yang ingin mendapatkan uang dengan cara instan, yaitu dengan mengikuti judi berkedok, trading. Karena keawaman masyarakat melihat hal tersebut sebagai trading atau investasi. Padahal di dalamnya tidak ada pembelian aset, justru yang ada hanyalah option, ya atau tidak, benar atau salah, naik atau turun. Jadi ini lebih kepada hanya menebak permainan. Jadi tidak ada istilah pertukaran barang atau sesuatu yang misalnya yang dibeli, jadi ini bukan semacam trading, jual beli ataupun beli. Jual ataupun beli. Sebenarnya ini sudah sangat clear bahwa kegiatan tersebut bukanlah trading ataupun investasi. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, masyarakat semakin banyak lagi menghabiskan waktu di media sosial, YouTube, dan sebagainya. Dipertontonkan testimoni oleh afiliator, ini semakin menguatkan apalagi kondisi saat ini. Jadi, kita sebagai masyarakat yang cerdas, jangan mudah untuk mempercayai dengan hal yang baru. Kita harus pintar mempelajari hal-hal tersebut agar kita tidak mudah tertipu dengan adanya hal tersebut. B. Rumusan masalah.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana penerapan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan tindak pidana penipuan? 2. Bagaimanakah bentuk pencegahan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana penipuan? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, maka saya akan mengumumkan tujuan penelitian tersebut sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui penerapan tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana penipuan. 2. Untuk mengetahui bentuk pencegahan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana penipuan. D. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau teoritis maupun kepentingan praktis dalam mengetahui bagaimana penerapan sanksi sistem peradilan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana penipuan di Indonesia ini berjalan. E. Definisi operasional. Definisi operasional penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep meliputi pengertian mengenai istilah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana penipuan. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana atau tindak pidana. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun tindak lebih pendek dari perbuatan, tapi tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbuatan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang. Hal mana lebih dikenal dengan tindak tanduk, tindakan dan bertindak, dan belakangan juga sering dipakai ditindak. Oleh karena itu, tindak sebagai kata tidak begitu dikenal. Maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana, baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Sanksi pidana. A. Sanksi artinya ancaman atau hukuman. Suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, dan norma hukum. B. Sanksi juga dapat diartikan yakni semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan oleh undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. C. Pidana dipersamakan dengan hukuman. Hukuman pidana adalah termasuk hukuman publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana dengan pidana atau hukuman. F. Metode penelitian. Dalam penyusunan tugas makalah ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif, yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen. A. Bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan atau library research. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau law in books, atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. B. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif
penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan suatu tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusan masalah di atas. 1. Bahan hukum primer yaitu bahan buku hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini saya menggunakan 1. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang tentang ITE yang melarang tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online. 2. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang ITE untuk ujaran kebencian. 3. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE yang melarang tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online. 4. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tentang ITE untuk ujaran kebencian. 5. Pasal 3 ayat 3 nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. 7. Pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. 8. Pasal 78 KUHP tentang perkara penipuan. Pasal 55 dan KUHP. 9. Pasal 55 KUHP dan 10 KUHP. 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisi literatur, buku-buku, pedoman, jurnal, serta website terkait ruang lingkup permasalahan dalam makalah ini, dengan maksud membantu melengkapi bahan hukum primer dan menyusun makalah ini. G. Analisis bahan hukum. Dalam penelitian ini, saya sebagai penulis menggunakan analisis bahan hukum penelitian kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengelola data yang terkait dikumpulkan hingga menjadi bahan hukum yang teratur, sistematik, terstruktur, dan memiliki makna. Kesimpulan dan saran. Pada dalam bab ini saya akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam penulisan tugas makalah ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat di dalam makalah ini. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.